kedua akan ada materi mengenai aplikasi mobile Sakti Link. Lalu di hari ketiga akan ada penjelasan mengenai unit usaha simpan pinjam. Di hari keempat akan ada unit usaha retail dan di hari kelima atau hari terakhir akan ada pelaporan keuangan SAKEP atau standar akuntansi keuangan entitas private. Jadi Bapak Ibu sekalian diharapkan dapat mengikuti workshop Sakti Center ini selama 5 hari berturut-turut karena tentunya akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak ya untuk pengetahuan Bapak Ibu sekalian gitu. Apalagi tentunya kami di sini akan mengenalkan platform-platform yang kami miliki dari PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo ini yang tentunya akan memudahkan berjalannya koperasi Bapak Ibu sekalian. Dan di sela-sela eh, hari tertentu ya nantinya itu akan ada penawaran khusus Bapak Ibu sekalian. Jadi diharap Bapak Ibu dapat mengikuti dari hari pertama sampai dengan hari kelima dengan lengkap. Baik, untuk selanjutnya saya akan membaca susunan acara terlebih dahulu, di mana yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga ada foto bersama, yang keempat akan ada penyampaian materi oleh Mbak Dinda dari tim Sakti mengenai tata kelola kelembagaan koperasi, yang keenam ada diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Sebelum kita mulai materi pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Akan saya pandu ya untuk sesi foto bersama pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian diharap mengaktifkan kameranya dan nanti akan dibantu dokumentasi oleh tim kami, oleh Mbak Ayu. Di sini ada dari Pak Fatoni ya. Pak Fatoni ini boleh on cam Pak, ini dari koperasi mana ya Pak? Di sini ada dari KSP Genta Buana, ada dari KMP Limba, dan ada Pak Larama. Oke, oke, Pak Fatoni mungkin masih berhalangan untuk mengaktifkan kamera ya. Tidak apa-apa, saya pandu. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengaktifkan kamera. Kami akan sangat senang apabila Bapak Ibu sekalian tetap mengaktifkan kamera selama sesi materi berlangsung, tetapi mungkin jika Bapak Ibu sekalian entah ada kendala baik dari jaringan maupun device itu tidak masalah jika Bapak Ibu sekalian ingin menonaktifkan kameranya. Oke, kita lanjut ke acara inti kita pada siang hari ini yaitu penyampaian materi oleh Mbak Dinda mengenai tata kelola kelembagaan koperasi. Dari Mbak Dinda sendiri, apa sudah siap, Mbak? Oke, sudah siap Mas Yofi. Oke, Mbak Dindanya sudah siap di sini. Bagi Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwasanya apabila Bapak Ibu ingin bertanya selama sesi berlangsung, itu dipersilahkan boleh Bapak Ibu sekalian menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat yang nantinya akan saya sampaikan kepada Mbak Dinda selaku pemateri. Dan jika berkenan, Bapak Ibu sekalian juga bisa raise hand untuk langsung menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Dan kami juga membuka apabila Bapak Ibu sekalian ingin diskusi dengan kebutuhan koperasi Bapak Ibu. Dan mungkin jika ada yang kurang detail dan lain sebagainya, bisa Bapak Ibu sekalian sampaikan kepada tim kami. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk ya ke sesi inti kita kepada Mbak Dinda. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Dinda dari tim Sakti yang akan memaparkan materi pada hari ini yaitu tata kelola kelembagaan. Di sini ada tujuan dari tata kelola kelembagaan sendiri yaitu untuk mengatur bagaimana koperasi untuk menjalankannya secara efisien, transparan, akuntabel, kemudian terstruktur dari anggotanya, pengurus dan juga secara pengawasan. Saya izin share screen terlebih dahulu untuk membahas sedikit mengenai PPSKK. Oke.
Baik, di sini sudah muncul ya, ada share screen, PPT-nya sudah muncul. Sini memperkenalkan sedikit mengenai PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Oke, PT Sakti Kinerja Kolaborasindo ini merupakan perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. PT SKK juga merupakan perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi SMKI ISO 27001-2013 untuk sistem keamanan dan sudah terdaftar di Kominfo. Jadi untuk keamanan datanya ini sudah pasti aman karena kita sudah memiliki sertifikasi SMK di ISO-nya. Kemudian saat ini kami sudah melayani ratusan koperasi dan juga jutaan anggota koperasi dalam ekosistem Sakti secara nasional yang menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Sakti. PT Sakti Kinerja Kolaborasindo atau yang biasa disingkat sebagai SKK ini merupakan perusahaan milik konsorsium koperasi Indonesia di mana pemegang sahamnya itu adalah koperasi-koperasi yang didirikan pada tanggal 6 Juni 2018 di Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian kami juga memiliki visi dan misi, yaitu visinya terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Kami juga memiliki misi yaitu menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak, membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional, dan memberikan pendampingan serta edukasi kepada mitra koperasi. Dan berikut adalah kerjasama multi pihak antara PT SKK dan di sini sudah ada ya, ada ID Excop, kemudian ada Dekopin, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada peta pengguna dari penggunaan Sakti. Di sini sudah digunakan oleh 1 juta lebih pengguna aktif yang sudah tersebar di 400 lebih koperasi di seluruh wilayah Indonesia. Bapak Ibu juga bisa memindai QR yang ada pada slide yang saya tampilkan ini untuk melihat detail peta anggota yang sudah menggunakan Sakti. Nah, kemudian di sini juga kami sudah memiliki mitra CU dan juga koperasi sakti yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ini ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jakarta, Banten, dan juga Bali. Kemudian di sini juga ada Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan juga Lampung. Nah, Bapak Ibu juga dapat mengakses untuk melihat daftar mitra CU dan juga koperasinya yang sudah bekerja sama dengan PTS ini bisa dicari saja di https saktilink.mitra. Nah, kemudian aplikasi penunjang utama transformasi digital koperasi pada Sakti ini ada aplikasi yang namanya Core System untuk sistem koperasinya sendiri. Dan yang kedua di sini ada aplikasi mobile untuk digunakan oleh anggota koperasinya. Lalu platform Sakti Online ini adalah aplikasi utama dari layanan digital untuk bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur seperti simpanan pembiayaan konvensional maupun berbasis syariah. Kemudian ada fitur untuk retail, produksi jasa, e-commerce, dan lain-lain. Sakti mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital dan berinteraksi dengan lembaga bisnis di luarnya melalui interkoneksi secara online dan juga real time. Aplikasi Sakti ini ada dua, yaitu konvensional dan juga syariah. Jadi kita sudah menyediakan aplikasinya itu secara konvensional dan juga syariah. Platform digital untuk operasi simpan pinjam berbasis konvensional ini dapat mengelola data keanggotaan, simpanan, pinjaman, keuangan, hingga fitur perhitungan jasa simpanan untuk jenis simpanan harian, seperti berjangka maupun deposito. Kemudian untuk fitur syariah, ini platform digitalnya ada untuk simpan pinjam juga, dan juga namanya biasanya kalau untuk pinjamannya pembiayaan syariah atau KSPPS yang dapat mengelola keanggotaan, simpanan, kemudian pembiayaan, ada akuntansi juga, laporan hingga perhitungan bagi hasil.
berdasarkan nisbahnya. Kemudian pada aplikasi Sakti juga di sini ada yang namanya Sakti Multi Usaha. Sakti Multi Usaha ini merupakan aplikasi bagian dari platform Sakti, fitur untuk usaha retail dengan fitur yang meliputi manajemen persediaan barang, kemudian ada penjualan dengan aplikasi POS dan juga ada invoice-nya. Terus ada pencatatan pembelian barang dan juga pembuatan untuk laporan keuangannya. Jadi pada Sakti Multi Usaha ini juga sudah lengkap dari segi fitur inputan, laporan, serta uh, jurnalnya ya nantinya. Kemudian di sini ada yang namanya Sakti Link. Nah, di dalam Sakti Link ini yang nanti akan digunakan oleh anggotanya. Jadi semacam mobile banking ya buat anggotanya. Nanti ini uh, banyak beberapa fitur yang bisa diakses oleh anggotanya, seperti berbagi kemanapun. Ini biasanya berbagi antar anggota ataupun bisa berbagi melalui kanal bank atau transfer. Kemudian anggota juga bisa melakukan pembelian dan juga pembayaran seperti beli pulsa, kemudian token listrik, bayar tagihan PDAM, BPJS, dan lain-lain. Tanpa perlu keluar rumah karena semua dapat dilakukan dengan Saktiling lebih praktis ya, lebih mudah. Kemudian juga bisa melakukan pengajuan dan juga angsuran pembiayaannya secara online. Jadi nggak perlu datang ke koperasi, anggota cukup melakukan setoran melalui aplikasi mobile-nya. Kemudian dari fitur Sakti juga sudah didukung dengan QR Sakti. Jadi ini memudahkan juga untuk bertransaksi, tetap aman, dan juga ini bisa dijadikan kalau misalkan nantinya koperasi memiliki ada RAT secara online ataupun offline, ini QR-nya juga bisa digunakan sebagai absensi atau daftar kehadiran dari anggotanya. Kemudian juga bisa melakukan top up e-wallet, jadi sudah didukung pada aplikasi Saktiling ini bisa melakukan top up e-wallet yang sudah terhubung atau bekerja sama dengan PT SKK, yaitu ada Link Aja, OVO, Dana, dan juga GoPay. Nah, kemudian selain Saktiling Mobile, di kami juga ada yang namanya Saktiling Dashboard. Nah, Saktiling Dashboard ini biasanya digunakan oleh staf koperasi atau admin koperasi untuk melihat transaksi anggota koperasi di Saktiling serta pengaturan atau setelan produknya. Kemudian di Saktiling Dashboard juga menampilkan informasi terkait data keanggotaan, memiliki fitur EKYC yang dapat mengenal calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitas secara online. Jadi ini nanti kalau misalkan dikelola oleh admin atau staf koperasi, Saktiling Dashboard ini bisa verifikasi KTP dari calon anggotanya. Jadi sudah pasti aman dan juga bisa digunakan secara bijak. Kemudian kami juga memiliki aplikasi yang namanya Laci. Nah, Laci ini merupakan aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory, akunting, dan pelaporan yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam memantau dan menjalankan bisnisnya. Laci juga bisa digunakan untuk anggota koperasi yang memiliki usaha atau UKM, dan dalam hal ini juga koperasi sebagai penyedia layanan dari aplikasi Lacinya sendiri. Nah, kemudian selain itu ada yang namanya Lacimart. Nah, ini itu sebagai layanan e-commerce yang dapat digunakan untuk membantu para pelaku usaha berjualan produk-produk kreatifnya mereka secara online. Nah, dengan adanya Lacimart ini, anggota koperasi yang memiliki usaha atau UMKM juga bisa berjualan secara online menggunakan Lacimart. Apabila Bapak Ibu tertarik ingin bermitra dengan kami, ini bisa screenshot aja ya untuk kontak informasinya dari PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo. Ini ada nomor untuk menghubunginya di Sakti Bisdev di 0877636446. Kita setelah ini kita lanjut untuk materi tentang core system yang tadi sudah dijelaskan di awal, akan membahas tentang tata kelola kelembagaan koperasi.
Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk mematikan kamera karena ini jaringannya cukup eh, susah ya kalau sambil nyalain kamera, jadi agak terganggu. Jadi saya izin untuk tutup kamera. Ini saya coba untuk share screen materi hari ini. Baik, Bapak Ibu mungkin sudah di-share juga ya pada kolom chat Zoom-nya untuk mengakses ke aplikasinya. Jadi kita bisa sama-sama masuk ke dalam aplikasinya yaitu di pelatihan.icop.id/apps. Nanti tampilan awalnya akan seperti ini ya. Nanti di sini ada namanya Sakti. Nah, itu logo yang bisa diganti nantinya sama koperasi. Kemudian di sini ada nama koperasinya. Kemudian di sini kantor untuk pelayanannya. Di sini kebetulan karena ada di kantor pusat. Nah, terus di sini ada yang namanya profile. Nah, ini sebagai user yang login pada aplikasi tersebut. Kemudian di sini kita akan menjelaskan untuk ke pengaturan terlebih dahulu. Jadi di sini tuh ada beberapa menu ya pada core sistemnya, ada administrasi, transaksi, akunting, rasio keuangan, terus ada pengaturan, laporan, data jaminan, aktiva tetap, dan juga ada utilitas. Nah, yang akan dibahas pada hari ini yaitu tentang pengaturan. Nah, di pengaturan ini juga ada beberapa menu lagi, yang dimana ada kantor, wilayah, manajemen pengguna, kemudian ada koperasi, backup database, daftar backup, kemudian ada program, landing page, kategori tunggakan, buku, profil pengguna, dan juga ada pengaturan untuk administrasi pinjaman. Nah, yang pertama di sini ada kantor. Nanti di sini kita bisa mengisi untuk kode kantornya. Misalkan kan di sini tadi terlihatnya kantor pusat ya karena kita loginnya ke kantor pusat. Nah, ini bisa menambahkan untuk kode, kemudian nama kantornya, kepala kantornya, nomor ada nomor NIK-nya, alamat, apabila ada tanda tangan kepala cabang ini bisa diupload, kemudian apabila ada kasir juga ini bisa diisi. Nah, ini contohnya ada kantor pusat, kantor cabang, dan kantor Bandung. Nah, ini kita coba untuk input, misalkan ini 003 kantor Bogor, misalkan. Nah, ini bisa kita simpan saja. Nah, di sini kita udah masukin untuk kantornya yaitu kantor Bogor. Nah, ini biasanya bakal muncul pada saat kita akan login. Nanti kan kita memasukkan diminta untuk memasukkan kata pas username dan juga kata sandi atau password. Kemudian di situ ada pilihan untuk kantornya. Nah, ini saya coba untuk contohkan. Oke, nah untuk kurang lebih untuk penginputan kantor seperti itu kan nantinya akan muncul pada saat halaman login. Kemudian di sini ada wilayah. Nah, wilayah ini kita bisa input juga apabila kantor yang di Bogor itu memiliki kode pos provinsi dan kabupaten, kecamatan dan lainnya. Ini sebagai informasi wilayah kantor cabangnya di mana. Nah, ini contohnya yang sudah ada beberapa kode pos, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga kelurahan, daerah, atau wilayah. Nah, kemudian di sini ada yang namanya manajemen pengguna. Nah, manajemen pengguna ini fungsinya untuk mengatur atau setting user yang akan digunakan atau sebagai hak akses dari aplikasi Sakti ini. Nah, apabila misalkan nanti kan beda-beda nih, kayak untuk level manager atau misalkan level staffnya doang, itu kan bisa dipilih untuk bisa mengakses modul atau menunya apa saja ini dapat disesuaikan oleh kooperasinya sendiri. Di sini ada fitur untuk modul administrasi, kemudian transaksi, akunting, rasio keuangan, pengaturan, utilitas, aktiva tetap, jaminan, laporan, file, filter kantor, dan juga ada filter unit kerja. Nanti bisa ditambahkan di sini, misalkan NIP-nya berapa, kemudian di sini namanya siapa, usernya akan dibuatkan dengan user apa, kemudian ini passwordnya,
sini ada bisa pilih kantornya. Nah, tadi kan contohnya kita misalkan kantor Bogor, di sini coba kita input aja ya. Misalkan di sini saya Dinda. Ini contohnya untuk pilih ke kantor Bogor. Nanti di sini juga bisa dipilih untuk levelnya. Apakah user ini bisa semuanya seperti input, edit, ataupun delete. Atau hanya bisa menginput atau menambahkan inputan saja. Ataupun ini bisa dipilih sebagai read only. Atau cuma bisa membaca laporan saja. Nah, ini coba kita contohkannya untuk bisa mengakses semua ya. Jadi bisa menginput, edit, kemudian juga bisa delete. Nah, untuk di sini juga ada role untuk pengajuan. Nah, ini bisa dipilih apakah sebagai kasir, sebagai analisa, kolektor, atau account officer. Jadi kita pilih role aja, kemudian di sini untuk modulnya kita pilih semua aja. Dan pada modul transaksi untuk password tarikan transaksi tarikan ini bisa kita unchecklist aja ya. Jadi pada saat transaksi tarikan itu tidak perlu memasukkan passwordnya. Jadi bisa langsung proses tarikan nanti oleh adminnya. Nanti ini kita bisa simpan. Nah, daftar user yang sudah kita simpan itu akan ada muncul di bawah sini. Nah, ini contohnya ya. 121 ya ada di enggak aksesnya di kantor Bogor semua kerja. Nah, kalau untuk manajemen pengguna kurang lebih seperti itu. Jadi dapat dipilih semua atau misalkan hanya cuma bisa mengakses beberapa menu saja. Jadi itu bisa dikembalikan lagi ke koperasi dan disesuaikan dengan koperasi sendiri. Kemudian di sini ada menu koperasi. Ini sebagai informasi koperasi dari nama koperasinya, kemudian tanggal berdiri koperasi, kotaknya koperasi di mana, nomor telepon, email, dan lain-lainnya ini bisa diisi oleh koperasi. Kemudian di sini juga bisa menambahkan untuk ketua pengurus, sekretaris, bendahara, manajer, dan lain-lain. Nah, nanti juga di sini bisa menambahkan logo dari koperasinya ya Bapak Ibu. Jadi di sini bisa diperbaharui untuk logonya dari koperasi sendiri dan bisa menambahkan tanda tangan untuk ketua pengawas, ketua pengurus, bendahara, dan juga manajer. Ini bisa di-upload untuk tanda tangannya. Kemudian di sini ada backup database. Nah, di sini apa sih backup database? Nah, itu biasanya kalau misalkan mau proses import ataupun migrasi, ini wajib untuk dilakukan backup data terlebih dahulu. Kenapa? Biar misalkan kalau misalkan data yang udah kita upload untuk import, misalkan ada salah nih. Nah, kita bisa nge-restore dari database yang sudah kita backup sebelumnya. Jadi datanya tidak akan hilang. Jadi akan mengembalikan data yang sebelumnya. Nanti kita tinggal proses upload atau import ulang. Kemudian di sini ada daftar backup. Nah, daftar backup ini daftar dari yang sudah kita backup. Nah, jadi setiap yang kita backup itu akan ada daftar backupnya. Jadi sudah tersimpan. Nanti tinggal bisa di download saja apabila misalkan nanti Bapak Ibu butuh database yang tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya itu bisa di-download saja keperluannya apa nanti itu bisa didiskusikan atau dikirimkan ke tim kami untuk diakses database-nya. Kemudian di sini ada yang namanya menu program. Nah, menu program ini berfungsi untuk sebagai nantinya ada pada nomor anggota ya. Di sini kayak kode level 1 ini menandakan sakti. Kode sakti itu 99, kemudian kode level 2 ini koperasi. Jadi itu nomornya koperasi dan tanggal migrasi. Nah, nanti apabila misalkan sudah bermitra dengan kami, nanti migrasinya itu kan akan dilakukan oleh tim kami, akan diolah oleh tim kami, nanti akan disimpan untuk tanggal cut off-nya. Biasanya tanggal migrasinya, tanggal cut off-nya berapa, ini bisa disesuaikan. Kemudian di sini ada kode perkiraan kas kantor, kas besar, kas mobile juga ini disesuaikan dengan perkiraan yang ada atau celah yang ada. Nah, di sini juga kita bisa mengaktifkan untuk header laporan keuangan dan juga footernya. Ini bisa diaktifkan atau tidak aktif.
Ini balik lagi untuk header dan juga footer ini bisa disesuaikan oleh koperasi apakah ingin ditampilkan ataupun tidak. Kemudian di sini ada informasi anggota. Nah, informasi anggota ini nantinya akan muncul pada menu setoran dan juga tarikan. Nah, ini biasanya yang muncul itu hanya nomor anggota dan juga nama anggota. Nah, apabila ingin menambahkan nomor telepon atau nomor handphone, ini bisa di checklist aja, disesuaikan lagi apa yang ingin ditampilkannya. Jadi yang informasi anggota ini hanya ada nomor telepon, hanya ada nomor anggota dan juga nama anggota pada menu setoran dan juga tarikan. Kemudian di sini ada nilai saldo nol dihilangkan. Nah, nilai saldo nol dihilangkan ini juga bisa diaktifkan ataupun tidak. Ini sesuai kebutuhan dari koperasinya sendiri. Kemudian di sini juga ada label untuk buku kas harian. Nah, ini bisa disesuaikan untuk nomor, tanggal, dan juga nomor nomor klipnya. Kemudian di sini ada untuk keterangan dari anggota, jenis anggota. Nah, ini bisa disesuaikan lagi oleh koperasi apabila memiliki jenis anggota seperti anggota biasa, luar biasa, ataupun calon anggota. Nah, ini bisa disesuaikan untuk jenis-jenis anggotanya. Jadi ini bisa ditambahkan pada menu program. Nah, kemudian di sini ada namanya landing page. Nah, landing page ini yang pada saat kita akan login atau akan masuk ke dalam aplikasi ini akan muncul ya gambarnya. Nah, nanti ini bisa disesuaikan lagi apabila ingin dirubah dengan foto koperasi. Nah, ini juga bisa disesuaikan. Kemudian di sini ada yang namanya kategori tunggakan. Nah, ini juga bisa disetting untuk kategori tunggakannya untuk kategori lancar, kurang lancar, ataupun tidak lancar. Nah, nanti ini bisa disesuaikan lagi oleh koperasi untuk dalam periode berapa harinya ini sudah ada fasilitas untuk kategori tunggakan. Jadi bisa diinfokan saja kepada pihak kami apabila misalkan ada kategori tunggakan dari koperasi ini nanti disesuaikan. Kemudian di sini ada pengaturan untuk buku. Nah, pengaturan untuk buku ini nantinya sesuai dengan simpanan maupun pinjaman. Nanti ini ada nomor anggota, nomor rekening, kemudian ada nama anggotanya, alamat, terus di sini juga ada tanggal lahir yang bisa ditampilkan ataupun tidak. Nah, ini bisa ditampilkan ataupun tidak. Nanti juga bisa diatur untuk jarak dari atas kanan dan juga kirinya dari untuk settingan buku tabungan biasanya. Nah, ini bisa diatur sendiri untuk letak. Kemudian di sini ada yang namanya profile pengguna. Nah, ini biasanya usernya apabila ingin mengganti dengan namanya, kemudian mau ganti PIN atau password, ini bisa diganti pada profil pengguna dari user yang akan mengakses aplikasi ini. Kemudian di sini ada pengaturan untuk administrasi pinjaman. Pengaturan dari administrasi pinjaman juga ini bisa disetting dalam misalkan pencairan pinjamannya. Nah, ini bisa dipilih untuk pinjamannya, pinjaman apa, misalkan contohnya di sini ya udah ada pinjaman komunitas, kemudian umum, flat. Nah, ini bisa di setting untuk administrasinya. Jadi sudah otomatis akan terpotong untuk perkiraannya. Ini misalkan ke kas penampung, kemudian ke kreditnya ke piutang. Nah, ini bisa disesuaikan. Jadi di sini juga ada pembagian jasa dari pinjaman. Nah, ini bisa dipilih juga untuk produk pinjamannya apa, kemudian keterangan dari persentase administrasi pembagian jasa pinjamannya berapa persen, ini juga bisa disesuaikan. Nah, kurang lebih untuk menu dari pengaturan seperti ini, saya kembalikan lagi ke Mbak Silvi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Dinda yang tadi sudah menjelaskan mengenai di awal itu udah ada
pengantar ya atau pengenalan dari kami selaku tim Sakti dan Bapak Ibu bisa berkenalan dengan PT Sakti Kinerja Kolaborasindo kayak kami itu saat ini sedang bekerja sama dengan vendor-vendor apa aja dan juga sudah terdaftar juga koperasi-koperasi yang bermitra dengan kami bahkan saat ini masih sedang dalam proses running ya Bapak Ibu sekalian kami sudah lebih banyak lagi untuk bekerja sama dengan koperasi-koperasi tentunya untuk memudahkan koperasi agar bisa melakukan pencatatan keuangan secara digital ya Bapak Ibu sekalian. Dan tadi juga sudah dijelaskan mengenai pengaturan yang ada di aplikasi Sakti Online ini. Tentunya sangat sangat lengkap ya Bapak Ibu sekalian di pengaturan itu sudah insya Allah sudah bisa tercover segala kebutuhan Bapak Ibu sekalian itu dari mulai kantor wilayah manajemen pengguna koperasi sampai dengan administrasi pinjaman. Nah jadi jika Bapak Ibu sekalian itu koperasinya misalkan Mbak, saya koperasinya itu punya beberapa kantor dan tersebar di beberapa wilayah. Itu bisa banget untuk tetap menggunakan aplikasi Sakti Online dan untuk setiap kantornya itu, Bapak Ibu sekalian, itu juga bisa terpisah-pisah untuk anggotanya sendiri. Jadi jangan takut tercampur misalkan antara kantor A dengan kantor B seperti itu karena kami sudah punya masing-masing uh, database-nya seperti itu ya Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam melakukan pencatatan koperasi. Oke, mungkin dari Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan mungkin atau mungkin ada yang ingin didiskusikan dengan kami, sangat dipersilahkan bagi Bapak Ibu sebelum Mbak Dinda masuk ke yang lain-lainnya gitu ya tentang tata kelola kelembagaan koperasi karena di sini cukup banyak fitur-fitur yang sudah tersedia di aplikasi Sakti Online. Boleh Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin bertanya boleh disampaikan melalui kolom chat atau Bapak Ibu sekalian boleh menggunakan fitur raise hand. Nantinya akan saya persilahkan untuk mengaktifkan kamera. Mungkin dari Ibu Rika Lampung atau Ibu Erni, Bapak Fatoni dari KSP Genta Buana. Boleh jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan. Atau mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Dinda ada yang terlewat dan lain sebagainya. Boleh Bapak Ibu sekalian untuk berkomunikasi dengan kami. Oke, mungkin belum ada ya. Oh iya, kami ingatkan juga bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar absen Bapak Ibu. Karena nantinya untuk sertifikat itu akan dikirim berdasarkan daftar absen. Jadi Bapak Ibu sekalian itu kami akan mengirimkan sertifikat kepada peserta yang mengikuti workshop Sakti Center Batch kelima ini dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian mengikuti workshop Sakti Center ini setiap hari. Untuk benefitnya itu biasanya dikirimkan di minggu depan ya Bapak Ibu mungkin sekitar di hari Selasa atau hari Rabu. Dan nanti juga akan kami record untuk setiap sesinya agar Bapak Ibu sekalian bisa melihat kembali gitu ya mungkin kalau misalkan ada yang lupa dan lain sebagainya. Jadi nanti akan kami bagikan link YouTube-nya setelah uh, sesi ini semuanya workshop Sakti Center dari hari ke-1 sampai dengan hari ke-5 selesai. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali untuk jangan lupa mengubah nama di Zoom meeting-nya itu sesuai dengan format yang sudah kami sediakan, yaitu nama strip asal koperasi. Jadi misalkan kalau saya dari Koperasi Sakti bisa Sylvia strip Koperasi Sakti. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk Mbak Dinda, apakah sudah bisa dilanjutkan kembali? Oke, Mbak Silvi, kita lanjut Oke, lagi ke iya materi selanjutnya. dipersilakan. Oke, baik. Baik, terima kasih ya Mbak Silvi. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pendaftaran anggota koperasi. Nah, untuk anggota koperasi ini nantinya bisa ada pada fitur administrasi ya Bapak Ibu semua. Ini ada pada menu anggota, kemudian di sini ada daftar anggota. Nah, untuk menambahkannya nanti di sini ada tambah anggota, bisa diklik aja tambah anggota. Kemudian untuk nomor ini dibuat secara otomatis berdasarkan nomor urut terakhir anggota. Nah, kemudian di sini
staf atau admin koperasinya nanti bisa mengisi atau menginputkan data pribadi dari calon anggotanya. Nah, di sini ada untuk memilih jenis anggotanya, apakah anggota biasa atau anggota luar biasa, ini bisa disesuaikan. Kemudian di sini juga bisa wajib untuk diisi yaitu yang ada tanda merahnya ya Bapak Ibu. Di sini ada identitas, kemudian di sini ada kantor, unit kerja, kemudian nama lengkap, nomor ponsel atau nomor telepon. Ini wajib nomor yang aktif. Kenapa nomor yang aktif? Karena nantinya akan berhubungan dengan Saktiling mobile yang akan digunakan oleh anggotanya. Dan untuk email pun sama, ini harus menggunakan email yang aktif. Karena untuk nanti password maupun PIN itu akan masuk ke emailnya anggota. Apabila misalkan nanti anggota lupa password, nanti kan akan di reset. Nah, untuk PIN dan passwordnya nanti itu akan masuk ke dalam email anggotanya yang aktif dan sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, untuk password Saktiling ini nanti bisa dibuat default aja 1 sampai 6 agar memudahkan pada saat aktivasi anggota yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nanti ini bisa diedit atau diubah aja password sama anggotanya. Kalau untuk defaultnya ini biar memudahkan pada saat akan melakukan aktivasi. Kemudian di sini yang wajib diisi juga yaitu jenis kelamin dari anggotanya dan juga ada unit kerja. Nah, di sini kita contohkan untuk menginput eh, data anggota ya Bapak Ibu. Nah, untuk nomornya ini kan sudah terbuat otomatis, tidak tidak perlu diedit atau ditambahkan. Ini saya contohkan untuk nomor NIK-nya. Kemudian di sini identitasnya bisa dipilih KTP, paspor, kartu pelajar, dan juga NIK. Nah, ini kita contohkan pilihnya KTP saja. Nah, untuk KTP ini 16 digit ya Bapak Ibu. Jadi sudah tidak boleh kurang maupun lebih. Nah, di sini nanti kita pilih kantornya, misalkan di kantor Bogor, kemudian di sini unit kerjanya. Nah, unit kerja ini biasanya ada kantor pusat ataupun sesuai dengan unit kerja dari operasinya. Contohnya untuk kelompok Java. Nah, ada nomor ponsel. Nah, di sini bisa diisi untuk emailnya. Kemudian bisa diisi untuk jenis kelamin, cukup untuk diisi yang ada tanda merahnya aja ya. Apabila misalkan ada data dari anggotanya lengkap, itu juga bisa diisi karena di sini sudah ada form untuk pengisian registrasi anggotanya sudah lengkap. Di sini ada alamat sesuai identitas, kemudian tempat lahir, nama panggilan. Terus di sini juga bisa menambahkan NPWP apabila anggota tersebut memiliki NPWP. Dan di sini juga ada untuk memilih marketing apabila dan koperasinya memiliki untuk marketing ya biasanya nanti ini bisa dipilih. Kemudian ini bisa menambahkan juga untuk nama gadis ibu kandung, pendidikan terakhir, golongan darah, dan lain sebagainya. Di sini juga ada relasi keluarga, data ahli waris, data usaha atau pekerjaan yang dimiliki anggota ini juga bisa diisi. Jadi apabila misalkan nanti anggota data yang lengkap itu justru lebih bagus ya Bapak Ibu. Jadi kita tahu data diri anggotanya tersebut secara lengkap. Namun apabila anggotanya tidak memberikan data secara lengkap, cukup untuk dimintai nama, kemudian KTP, nanti di sini nomor ponsel dan juga alamat emailnya. Nah itu cukup yang bisa untuk registrasi pada aplikasi Sakti online atau Sakti Core-nya ini. Nah, kemudian di sini juga bisa menambahkan untuk foto anggotanya, bisa diupload ataupun menggunakan webcam dari koperasi ya nantinya. Misalkan kalau calon anggotanya datang ke koperasi, nanti ini bisa menggunakan webcam atau dikirimkan saja gambarnya nanti bisa diupload. Kemudian bisa juga menambahkan untuk tanda tangan dari anggotanya. Nah, nanti di sini ada opsi untuk diupload gambarnya juga atau menggunakan signature page. Nah, misalkan ini contohnya
bisa, nah ini bisa disimpan. Nah, untuk nomor anggota atau pendaftaran anggota baru itu biasanya akan muncul pada nomor satu atau bakal muncul di awal di pertama. Nah ini contohnya sudah didaftarkan ya atas nama Dinda dengan nomor NIK sekian dan juga nomor teleponnya. Kurang lebih untuk pendaftaran anggota daftar anggota seperti itu. Apabila ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke yang lain, ke menu yang lain, boleh Bapak Ibu ditanyakan terlebih dahulu. Mbak Dinda, ini ada yang bertanya melalui kolom chat dari Ibu Rika karena tadi telat. Apakah aplikasi sudah mulai di-download atau masih perkenalan? Boleh dijawab sama Mbak Dinda. Oke, terima kasih untuk Bu Rika. Untuk aplikasi ini tidak di-download ya Ibu, karena ini diaksesnya melalui web, jadi bisa dibuka aja untuk websitenya di kolom chat Zoom yang sudah dikirimkan oleh tim kami ya. Di sini ada https://pelatihan.icop.id /apps, ini bisa coba diakses saja. Nah, itu udah dikirimkan lagi oleh Mbak Silvi ya. Nah, ini bisa diakses, bisa dicoba juga untuk menginput ya, buat coba-coba ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi ini bisa diakses dengan user yang sudah diberikan. Jadi bisa dicobain juga. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Ibu. Semoga terjawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tata cara pendaftaran anggota koperasi, calon anggota koperasi? Boleh Bapak Ibu dipersilahkan. Baik, apabila sudah tidak ada, mungkin kita bisa lanjut ke materi atau menu selanjutnya ya dari administrasi. Di sini kan ada yang namanya daftar anggota, kemudian di sini juga kita bisa melakukan proses keluar anggota. Nah, apabila misalkan nanti anggotanya ada yang udah tidak lagi menjadi anggota di koperasi, ini bisa melakukan proses keluar anggota. Namun dengan syarat sudah tidak memiliki tunggakan pinjaman dan juga simpanannya sudah ditarik semua. Nah, ini baru bisa proses keluar anggota. Di sini juga bisa melihat untuk daftar anggota keluar. Nah, ini contohnya ini udah daftar anggota yang sudah keluar. Nah, ini juga bisa melakukan mutasi anggota apabila misalkan anggotanya dari kantor pusat mau dipindahkan ke kantor yang Bogor yang tadi saya coba contohkan untuk membuat kantor. Nah, ini juga bisa dilakukan. Apabila operasinya memiliki beberapa cabang, nah ini bisa dilakukan. Kemudian di sini juga ada daftar anggota pasif. Nah, nanti misalkan koperasi membutuhkan atau pengen lihat nih anggota yang pasif siapa aja sih. Nah, ini juga ada fiturnya di administrasi anggota, kemudian daftar anggota pasif. Nah, ini bisa dicari atau nama anggotanya. Ini bisa di-download juga. Kemudian selain itu di fitur administrasi juga ada fitur yang namanya simpanan ya Bapak Ibu. Nah, di sini fitur simpanan yaitu produk yang akan settingkan. Nah, di sini kita akan membahasnya yaitu simpanan modal. Nah, simpanan modal ini biasanya kan ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga biasanya ada beberapa koperasi yang menggunakan simpanan sukarela itu bukan di simpanan modal. Nah, ini bisa ditambahkan, misalkan nanti kalau misalkan ada yang setara modal atau misalkan menambahkan sukarela lainnya, ini bisa ditambahkan, bisa dipilih, misalkan kalau untuk pokok ini pilih pokok, kemudian di sini wajib, pilih wajib, kalau setara modal di sini misalkan kita coba contohkan setara modal untuk simpanan khusus ya. Contohnya, ini contohnya misalkan mau membuat simpan setara modal simpanan khusus. Nah, simpanan khusus ini juga bisa kita setting
untuk nilai setorannya. Misalkan nilai setorannya itu sebesar 150.000. Karena ini dapat ditarik sewaktu-waktu, juga ini bisa disesuaikan, misalkan bisa ditarik sewaktu-waktu, kemudian di sini ada maksimum setorannya, juga bisa disesuaikan, terus nilai per sahamnya bisa kita isi 1.000, untuk perkiraan debit dan juga kreditnya ini juga bisa dipilih. Seperti simpanan cadangan khusus. Ini kita bisa pilih dengan perkiraan. Ini bisa kita pilih dengan perkiraan yang ada pada koperasi, misalnya dari kas ke simpanan cadangan khusus. Nah, ini bisa kita simpan. Ini sudah tersimpan ya. Di sini kodenya SK simpanan cadangan khusus dengan nilai setoran sebesar 150.000. Nah, untuk simpanan pokok dan wajib juga kurang lebih cara penginputan atau menambahkan produknya seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk produk simpanan modal? Bapak Ibu boleh dipersilahkan. Boleh Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dari tadi misalkan dari pengaturan, kemudian daftar anggota, dan juga menambahkan fitur atau menambahkan produk simpanan modal ini boleh ditanyakan terlebih dahulu ya, karena kalau untuk saktiling anggota itu akan dijelaskan pada hari esok, dan juga untuk setoran simpanan maupun pinjaman juga akan dilakukan pada hari ketiga. Mungkin untuk materi pada hari ini sekian aja ya Mbak Silvi. Nanti saya kembali lagi ke Mbak Silvi untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Dinda atas penjelasannya. Sudah menjelaskan mengenai tata kelola kelembagaan koperasi ya. Tadi juga udah membahas mengenai pengaturan, lalu bagaimana cara mengatur simpanan. Boleh bagi Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang telah disampaikan oleh Mbak Dinda, atau mungkin jika ada yang ingin didiskusikan terkait kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian yang ingin bermitra dengan kami, boleh kami sangat membuka untuk sesi tanya jawab ini. Mungkin di sini ada dari KMP Desa Puasana Konsel, ada yang ingin ditanyakan, Bapak? Oke. Atau mungkin oleh Pak Fatoni ini sudah on mic. Apa ada Ya, yang ingin ditanyakan, Pak? eh, saya ingin bertanya, Mbak, Bu, Boleh, Pak. Ini sebelumnya dari izin koperasi mana ya, Pak? saya dari Koperasi Kospermindo Makassar. Oh iya, Pak. Boleh, Pak. Kebetulan tadi yang dibahaskan terkait simpan pinjam, kebetulan yang saya yang saya saya sebagai salah satu pengurus di Koperasi Kospermindo itu sektor real, pengelolaan tata kelola sektor real dengan simpan pinjam, koperasi simpan pinjam. Itu apakah ada perbedaan yang signifikan terkait pengelolaannya? Jika ada perbedaan, bagaimana cara
mengelola sektor real yang efektif. Mungkin Oke, itu boleh. pertanyaan dari saya. Oke, Karena Pak. tadi pembahasannya terkait simpan pinjam. Iya, terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Ini akan dijawab langsung oleh Mbak Dinda, Pak. Boleh, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab ya Pak, untuk sektor real itu mungkin retail ya, nantinya itu akan dibahas pada materi keempat, yaitu di Sakti Multi Usaha nanti untuk tata kelola kelembagaannya atau tata caranya untuk pendaftarannya nanti itu akan dijelaskan pada materi hari keempat. Kurang lebih fiturnya hampir mirip-mirip seperti ini Pak, cuman karena bedanya retail usaha itu kan nantinya akan ada untuk persediaan barang dan lain-lain, itu nanti akan dibahas pada hari keempat. Jadi bisa diikuti saja untuk materinya dari hari pertama sampai dengan hari terakhir nanti ya Pak ya. Terima kasih, mungkin sekian Mbak Sil. Oke, Baik, iya, mungkin terima kasih. izin menambahkan juga gitu ya. Jadi untuk di aplikasi, untuk di PT Sakti Kerja Kolaborasi Indo ini kami memiliki beberapa platform ya Pak, di mana yang tadi dijelaskan oleh Mbak Dinda ini ada di Sakti Online, di mana kalau untuk Sakti Online itu sendiri bisa mengatur sebagai core sistemnya, jadi yang utamanya gitu untuk mengatur semuanya. Nah, untuk platform-platform pendukung lainnya salah satunya itu kami ada Sakti Multi Usaha Pak, di mana untuk Sakti Multi Usaha atau SMU ini khusus gitu untuk unit usaha retail atau untuk koperasi-koperasi yang bergerak di bidang sektorial. Jadi itu juga sudah kami sediakan bagi koperasi yang memiliki usaha retail atau bergerak di sektorial untuk khusus di platform Sakti Multi Usaha nanti. Dan akan dijelaskan di hari keempat Pak untuk Sakti Multi Usaha itu. Boleh diikuti. Oke. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih kembali Pak. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan? Di sini ada dari eh, Pak Febrianto Renti dari KMP Limba atau dari KMP Desa Puasana Konsel atau Ibu Rika dari Lampung. Mungkin ya, Pak Febrianto Renti ini sudah on mic Pak. Apa ada yang ingin ditanyakan Pak? Eh, Suara saya ada, Bu? Ada Pak, terdengar jelas. Oh iya, iya. Ini aplikasi Sakti ini terkait dengan kementerian, apakah diwajibkan untuk Koperasi Merah Putih atau seperti apa regulasinya, Pak? Terima kasih. Oh, oke. Untuk aplikasi Sakti ini tidak diwajibkan, tetapi kami sudah bisa mendukung, Pak, untuk Koperasi Merah Putih ini. Jadi, uh, PT Sakti Kerja Kolaborasi Indo ini platformnya sudah mendukung Koperasi Merah Putih, Pak, karena sudah bekerja sama juga. Jadi eh, sebaiknya digunakan ya. Iya, Pak, betul. Sebaiknya digunakan karena tentunya ini akan mempermudah proses pencatatan koperasi, Pak, untuk khususnya untuk Koperasi Merah Putih ini ya. Iya, iya. Tadi saya lihat ininya cukup lengkap ya fiturnya. Iya Pak, karena tadi kan baru baru dijelaskan mengenai tata kelola kelembagaan koperasi ya Pak. Itu juga sudah sangat lengkap untuk pengaturan-pengaturannya dan mungkin bisa diikuti juga sampai dengan hari terakhir karena kami pun sudah mendukung untuk SAKEP yaitu peraturan Kemenkop terbaru ya Pak di tanggal 1 Januari 2025 kemarin untuk PT Sakti Kerja Kolaborasi Indo ini di platform kami juga sudah bisa mendukung untuk penerapan SAKIP tersebut, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali, Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak? Sudah cukup. Oke, cukup. Dari yang lainnya, mungkin peserta yang lain, dari Bapak Larama, dari KMP Desa Puasana Konsel, apa ada yang ingin ditanyakan, Pak? Oke, atau dari yang lainnya di sini ada KSP Genta Buana, atau ini dari Lampung, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait eh,
PT Sakti Kinerja Kolaborasindo terkait platform Sakti yang tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Dinda mengenai tata kelola kelembagaan koperasinya, boleh sangat kami persilahkan. Dan perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, eh, kami ini selama workshop Sakti Center ini selama 5 hari berlangsung, nanti di hari-hari tertentu kami akan menawarkan harga paket implementasi khusus ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti pelatihan workshop Sakti Center ini 5 hari berturut-turut agar tidak terlewat kesempatan khusus dari kami hanya untuk hanya untuk uh, promo khusus seperti itu. Baik, Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh ditanyakan saja pada kolom chat Zoom ya, atau langsung open mic. Baik, baik, Bapak Ibu, apabila ada yang lagi ingin ditanyakan, boleh ya terkait tadi misalkan pengaturan kooperasinya, kemudian tata cara pendaftaran anggota. Nah, untuk materi pada hari ini kan tentang pendaftaran anggotanya secara offline ya, atau calon anggotanya yang datang ke kooperasi. Nah, untuk hari besok itu akan disimulasikan untuk daftar atau registrasi calon anggotanya itu secara online dan nanti akan melakukan approval dari admin kooperasinya. Oh ini mungkin Mbak Silvi sudah kembali lagi ya tadi karena ada kendala dari jaringan, boleh Mbak Silvi dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Dina. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi saya sempat kepental gitu ya karena jaringan. Ya betul tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Dinda untuk hari ini karena hanya untuk perkenalan ya di hari pertama ini Bapak Ibu sekalian bagaimana cara mengoperasikan Sakti online, lalu juga tadi udah dijelaskan mengenai bagaimana cara mendaftar anggota, kemudian juga cara setting di produk simpanan seperti itu. Dan untuk hari-hari selanjutnya tentunya kami akan membahas mengenai platform yang kami miliki ini secara lebih lengkap lagi ya Bapak Ibu. Untuk di hari kedua besok itu akan ada bagaimana cara menggunakan Saktilink di mobile apps. Jadi Saktilink itu mungkin sedikit ya sebelum ke besok Saktilink itu kalau tadi Sakti online itu hanya bisa digunakan oleh admin koperasi. Nah, untuk Saktilink ini bisa digunakan oleh seluruh anggota koperasi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang anggota koperasinya itu ingin lebih mudah lagi dan kalau misalkan tadi juga udah di-spill sama Mbak Dinda nih terkait kalau misalkan mau melakukan angsuran atau pembayaran atau mungkin pengajuan itu nggak perlu uh, repot-repot untuk datang ke koperasi, tapi bisa melalui aplikasi Saktilink Mobile Apps ini, di mana tentunya aplikasi Saktilink Mobile Apps ini sangat mempermudah seluruh anggota koperasi, baik dari anggotanya ataupun mungkin dari adminnya nih, jadi lebih gampang gitu ya. Dan di hari ketiga nanti akan ada penjelasan mengenai bagaimana sih caranya itu melakukan simpan pinjam melalui aplikasi Sakti Online ini. Dan di hari keempat juga tadi udah dibahas ya
itu akan menjelaskan mengenai salah satu platform pendukung Sakti, yaitu Sakti Multi Usaha, di mana untuk Sakti Multi Usaha sendiri ini sudah mendukung untuk koperasi yang memiliki unit usaha retail atau yang bergerak di bidang sektoril. Dan di hari terakhir atau hari kelima, ini kami akan memperkenalkan bahwasannya saat ini PT Sakti Kita Jauh Kolaborasi atau PT SKK sudah mendukung juga untuk penerapan standar terbaru yang diberlakukan oleh Kementerian Koperasi, yaitu SAKEP atau Standar Akuntansi Keuangan dengan entitas private. Bagi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengikuti workshop Sakti Center ini selama 5 hari berturut-turut, karena kesempatan ini sayang banget ya kalau dilewatkan. Nah, tentunya ini bisa membuat Bapak Ibu sekalian itu semakin mengetahui, oh ternyata di PT Sakti Kita Jauh Kolaborasi Indo ini sudah banyak mendukung fitur-fitur untuk mempermudah koperasi Bapak Ibu sekalian. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya mengakhiri sesi kita pada siang hari ini? Oke, dirasa cukup ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dalam workshop Sakti Center batch kelima di hari pertama ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk terus mengikuti workshop Sakti Center sampai dengan hari kelima, karena tentunya di sela-sela materi kami ini nantinya akan ada penawaran khusus bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti atau sebagai peserta workshop Sakti Center ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dan bagi Bapak Ibu diharapkan mengisi daftar hadir pada kegiatan workshop siang hari ini, karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan juga model pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 5 hari berturut-turut. Untuk linknya ini yang akan disertakan di kolom Zoom ya, Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya kirim. Jika Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui, oke. Dan jika Bapak Ibu sekalian jika ingin mengetahui fitur-fitur menarik dari kami atau mungkin penawaran-penawaran menarik dari kami, bisa Bapak Ibu sekalian mengikuti akun sosial media kami, ada di Instagram, Facebook, dan juga YouTube, ada di sakti.center. Boleh Bapak Ibu sekalian, karena event-event yang dilaksanakan oleh PT Sakti Kita Jauh Kolaborasi Indo ini banyak ya Bapak Ibu sekalian, tentunya bisa mendukung koperasi Bapak Ibu dan juga menambah wawasan Bapak Ibu sekalian terkait koperasi ini. Saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan mohon maaf apabila dari tim Sakti ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan apabila Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan hari ini, dan selanjutnya bisa Bapak Ibu langsung menghubungi tim kami di Mas Dias dari tim Bisnis Sakti dengan nomor 087753544626. Dan kami di sini menyediakan buku Koperasi Non Syariah dalam Perspektif Hukum Indonesia dengan harga khusus, yaitu yang sebelumnya harganya itu 250.000, promo Sakti khusus pada peserta workshop ini jadi mendapatkan hanya dengan harga Rp150.000, sudah include diskon eksklusif dan juga diskon 10%. Dan jika Bapak Ibu tertarik, itu Bapak Ibu silahkan mengorder melalui link s.id/buku koperasi dengan B dan K-nya itu kapital. Sampai jumpa di sesi besok di jam dan link yang sama. Saya pamit undur diri beserta seluruh tim Sakti yang bertugas pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Kak. Izin live.